Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumarni SPDI, SDN 3 Lemba Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan, calon guru penggerak Angkatan 7. Izinkan saya memaparkan tentang koneksi antar materi 2.1.A.8 pembelajaran berdiferensiasi, modul 2.1. Perkenalkan juga mereka berdua, fasilitator Ibu Andi Nirmawati MPD dan pengajar praktik Ibu Asriani SPD. Dalam koneksi antar materi ini, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dan diselesaikan. Yang pertama yaitu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson pada tahun 1999 menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi maksudnya proses atau filosofi untuk pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara dalam memahami informasi baru untuk semua murid dalam kelas yang beraneka ragam karakteristiknya, termasuk cara untuk mendapatkan konten, mengolah, membangun, atau bernalar gagasan, dan mengembangkan produk pembelajaran dan ukuran penilaian sehingga semua murid yang memiliki latar belakang kemampuan beragam bisa belajar dengan efektif. Pertanyaan berikutnya, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Ada 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness murid. Yang kedua adalah minat murid. Dan yang ketiga adalah profil pelajar murid. Aspek kebutuhan belajar murid yang pertama, kesiapan belajar murid maksudnya mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Demikian halnya dengan asesmen dapat dilakukan saat pembelajaran sebelumnya untuk melihat kesiapan belajar murid dan menyusun kegiatan pembelajaran. Maksudnya, murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Aspek kebutuhan belajar murid yang kedua adalah minat murid. Minat sebenarnya dapat kita lihat dalam 2 perspektif. Yang pertama sebagai minat situasional, dan dalam perspektif ini, minat merupakan keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Misalnya, seorang anak bisa saja tertarik saat seorang guru berbicara tentang materi yang tidak disukainya. Meskipun sebenarnya ia tidak menyukainya, tetapi karena gurunya berbicara dengan cara yang sangat menghibur, menarik, dan menggunakan berbagai alat bantu visual, sehingga anak tersebut bisa tertarik untuk mempelajarinya. Yang kedua, minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu.
Minat ini disebut juga dengan minat individu. Misalnya seorang anak yang memang memiliki minat terhadap materi tersebut, maka ia akan tetap tertarik untuk belajar tentang materi tersebut. Meskipun mungkin saat itu guru yang mengajar sama sekali tidak membawakannya dengan cara yang menarik atau menghibur. Kenapa? Karena minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Olehnya itu, kita sebagai guru bagaimana bisa membantu dan mempertimbangkan cara-cara dalam mempertahankan dan menarik minat murid dalam proses pembelajaran. Dalam minat murid dapat juga dilakukan jika ada tugas-tugas sebelumnya yang dijelaskan dapat memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid untuk mengikuti pembelajaran dengan benar. Aspek kebutuhan belajar murid yang ketiga yaitu profil belajar murid. Di sini kita bisa lihat bahwa adanya tugas dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk murid. Nah, untuk merencanakan pembelajaran, sebaiknya memberikan bantuan lebih banyak untuk murid-murid yang belum memiliki keterampilan menulis atau membaca sesuai dengan materi kita, dan memberikan lebih sedikit bantuan kepada murid-murid yang telah memiliki keterampilan menulis dengan membaca atau sesuai dengan materi yang telah kita berikan. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara 1. Mengamati perilaku murid-murid, 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal, 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya, 5. Membaca rapor murid di kelas sebelumnya, dan yang ke-6. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Adapun contoh cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, mengamati perilaku murid. 2. Mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Yang ketiga, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini, dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Yang keempat, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Yang kelima, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Yang keenam, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. Yang ketujuh, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid sebelumnya. Yang kedelapan, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kesembilan, membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini. Yang kesepuluh, menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. 11. Melakukan survei untuk pengetahuan kebutuhan belajar murid. Dan yang 12, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Berikut adalah strategi diferensiasi. Nah, untuk strategi mendiferensiasi pembelajaran, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten maksudnya materi pengetahuan dan keterampilan yang ingin disampaikan kepada siswa. Sedangkan diferensiasi proses maksudnya melibatkan metode atau model yang digunakan untuk merangsang pembelajaran murid. Dan yang ketiga, diferensiasi produk merupakan hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada guru.
Produk ini tentu memiliki wujud, bisa berbentuk karangan, video, presentasi, audio, tulisan, hasil tes, pertunjukan, pidato, rekaman, diagram, ataupun yang lainnya. Yang paling penting produk ini harus mencerminkan pemahaman siswa dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pertanyaan terakhir yaitu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran diferensiasi dengan modul-modul yang lain? Nah, tentu ada. Ada keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain. Keterkaitan modul berdiferensiasi dengan modul yang lain. Yang pertama, modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul berikutnya yaitu modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul berikutnya yaitu modul 1.3 dengan modul 2.1, di mana pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru. Nah, dalam hal ini mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul yang terakhir yaitu modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Bapak Ibu guru hebat, keajaiban mengajar adalah melihat ulat menjadi kupu-kupu. Guru yang baik adalah alasan mengapa siswa bisa bermimpi untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih. Salam guru hebat. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.